Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Suliani. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang korupsi dan integritas. Baik, yang pertama adalah korupsi dan perilaku koruptif. Oke, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption ataupun corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa peristilahan antara lain dengan korupsi, seperti korup artinya busuk, korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lain-lain untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Nah, yang terakhir, koruptor, artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, penyangkutan faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Selanjutnya adalah perilaku koruptif. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif. Misalnya, A. Pelanggaran lalu lintas, B. Suap menyuap untuk pelancaran izin, C. Peraturan yang dibuat-buat, D. Memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, dan yang terakhir kebiasaan telat, termasuk perilaku dari koruptif. Nah, yang ketiga ada bentuk-bentuk korupsi. Bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-Undang Tipikor dapat dikelompokkan. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga, menyuap pegawai negeri. Yang keempat, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang kelima, pegawai negeri menerima suap. Yang keenam, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang ketujuh, menyuap hakim. Yang kedelapan, menyuap advokat. Yang kesembilan, hakim dan advokat menerima suap. Yang kesepuluh, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, dan seterusnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang integritas. Apa sih integritas itu? Nah teman-teman, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh. Secara harfiah, integritas adalah konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Nah, seseorang yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Yang kedua, kadar konflik dirinya rendah. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin. Semakin memiliki cinta yang personal. Yang kelima, seseorang yang tidak mudah bingung tentang mana yang benar dan mana yang salah, baiknya atau buruknya. Yang keenam, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya. Yang ketujuh, orang ini juga dapat membaktikan tugas, kewajiban, atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Oke, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Baik teman-teman, yang pertama pada masa pra-kemerdekaan, yaitu masa pemerintahan kerajaan. Yang pertama, tradisi korupsi yang tiada henti. Kedua, perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari. Ketiga, pemberontakan terjadi di kerajaan Majapahit. Yang keempat, perebutan tahta di Banten. Yang kelima, perlawanan rakyat terhadap Belanda. Yang terakhir, kehancuran kerajaan-kerajaan besar karena perilaku korup.
Nah, pada masa kolonial Belanda, yang pertama, raja dan lingkungan bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Yang kedua, budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan. Yang ketiga, kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda. Yang terakhir, penindasan atas penduduk pribumi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, yang kedua terjadi pada masa pasca kemerdekaan, di mana di dalam pasca kemerdekaan ini terdapat 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baik, pada masa Orde Lama yang pertama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Yang ketiga, kurun waktu 3 bulan sejak operasi Budi Keuangan Negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 M. Yang keempat, pembubaran operasi Budi yang diganti menjadi Kontrak. Nah, yang selanjutnya pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintah menerbitkan Kapres tentang pembentukan TPK. Yang kedua, Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Opstip dengan tugas lain juga memberantas korupsi. Yang terakhir, organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawas dibuat lemah. Nah, pada masa reformasi yang terjadi pada masa itu yaitu yang pertama, pada masa pemerintah Presiden B.J. Habibie muncul TAP MPR tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN dan membentuk badan negara untuk memberantas korupsi. Yang kedua, banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada masa Baharudin Lopa sebagai Jaksa Agung. Yang ketiga, di bawah pemerintah Megawati, wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi semakin merosot. Yang keempat, Megawati membentuk KPTPK. Yang terakhir, di era SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan Presiden nomor 5 tahun 2004. Dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan RAN yang disusun oleh Bappenas. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang korupsi dan integritas. Saya, Dea Suliani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.